barokahnya pengerta apa? Untuk siapa? Untuk kita semua. Makanya sering di luar sana yang berdoa, semoga Allah melimpahkan karomah dan barokah pengerta apa? Untuk kita semua. Selalu begitu. Ya kan? Ada yang begitu berdoanya. Padahal sudah la ilaha illallah puncak. Kalau misalnya ada orang yang ingin sesuatu masih menggunakan la ilaha illallah sebagai jalan atau sebagai cara untuk mendapatkan sesuatu itu, seperti orang yang sudah memiliki es kelapa muda, ya, sudah memiliki es kelapa muda, tapi dia naik ke pohon kelapa untuk dapat kelapa muda. Udah ada, tinggal diminum, ini masih naik-naik juga kan? Ya, kita sudah bersama la ilaha, tinggal dijalankan. Yang melakukan itu bukan kita, Abah. Ya, seperti sholat, balik lagi ke sholat awal waktu. Seperti sholat awal waktu, datang adzan, hayya 'alas sholat. Ya, hayya 'alas sholat. Jawabannya hayya 'alal falah. Nah, ketika kita lalai tidak datang, padahal itu dipanggil sama siapa? Sama Allah, sama Nabi, sama wali, sama malaikat. Sini, ambil nih jatah, bagian kamu ambil. Apa aja bagiannya? Rizki. Bagiannya rizki, duit. Baik kesehatan ataupun duit, itu rizki. Ambil nih, ambil di mana? Sejadah. Ketika kita lalai, ditanya, ini murid siapa ini? Oh, murid apa? Kok sholatnya dinanti-nanti? Ya udah, rezekinya kasihin apa aja. Pantas, abah tambah kaya. Muridnya pada nggak mau itu dikayain. Ya. Sholat itu rezeki itu dikasih ke siapa? Yang mau rezeki itu. Siapa yang mau? Yang selalu melakukan sholat awal, zikir jelas, bagian khotaman jelas, mau baca apa lagi? Hasbunallah wa ni'mal wakil dibaca. Ya, saya pernah menjadi paranormal, pernah menjadi penanyaan. Kalau ada orang datang itu minta untuk hasil maksud, misalnya kayak raya, laku, dagangan dan sebagainya, apa yang dikasih? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sok tawang terus kan buat hasbunallah. Sekarang kita sudah punya, ya, kita sudah punya. Kecuali kalau masih praktek kayak AA tuh, masih praktek, kasih tuh, tapi syaratnya tauhid dulu. Jadi ini tuh gitu. Kalau dulu alatnya saya begini, kalau misalnya ngeraih orang yang datang supaya dia mutawakil, ada dua ritualnya. Yang pertama, teteh atau AA kumpulin 99 rupa bunga. Yang kedua, segala macam besar ritualnya itu. Sekarang ritual, besok kayak raya, mau? Tapi harus gadein umur, misalnya gitu, ditakut-takutin. Oh, yang kedua aja apa? Daging. Nanti setelah daging sini saya ajarin gimana ritualnya. Oh, siap. Balik lagi ke saya, diajarin tuh amaliannya begini. Beneran dilancarin semuanya. Karena mau melakukan, asal mau melakukan. Karena nilai di sini bukan nilai hasil, tetapi proses. Pengarsa abah itu adalah guru proses. Kalau kita tidak mau menjalani prosesnya, yang ada kita naik mobil tinggal duduk, ya, ikut sama abah tinggal duduk, terus tidur, tahu-tahu nyampe, itu mah tidak akan menikmati prosesnya. Coba kalau naik ikut mobil, terus lihat ada apa, ada kejadian apa di jalan. Terus misalnya mampir-mampir ke tempat makan, ikutan bayar. Terus kalau misalnya beli
beli bensin ikutan bayar, itu proses beda. Di mana sampai ke tempat hasilnya bagaimana? Wah, luar biasa. Jadi nikmati prosesnya, banyak tugasnya. Zikir pertama, sekarang manakiban jelas. Wasbir nafsaka ma alladziina yad'uuna rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Kita berkumpul dengan siapa? Dengan orang-orang yang selalu menyeru Allah. Bukan kita yang selalu menyeru Allah, tetapi arwahul muqaddasah. Orang-orang yang sudah selalu menyeru Allah itu siapa? Ahli silsilah. Kita undang 124.000 nabi, malaikat dan wali bersama sahabatnya, bersama sahibnya, bersama pasukannya datang dengan tentaranya, datang duduk di sini semua. Walaupun manusia cuma segini, tetapi yang duduk ini penuh sesak. Kenapa? Kita undang Sultan Aulia, berarti undang semuanya. Hadir semuanya. Makanya tukang manakiban mah ini nih, walaupun misalnya di tempat manakib itu pasti ada penyakit. Orang yang ikut manakiban, dia keluar dari tempat manakib, dia bawa penyakit. Penyakitnya ikut dengan kita. Ikut dengan kita, kemana ikutnya? Kemana? Ke rumah kita. Tetapi kalau di rumah kita ada manakib juga, nggak jadi ikut ke rumah. Nggak jadi ikut ke rumah. Ikutnya kemana? Di pertengahan jalan. Di pertengahan jalan dia akan turun, dia akan berhenti. Oh, di sana sama juga kita terusir. Ya sudah, kita turun di sini saja. Nggak mau ikut ke sana. Dia mencari tempat yang lain yang lebih aman. Jadi apa? Yang ngebersihin itu orang-orang yang datang. Orang-orang yang datang, yang ikut manakiban itu, ya kita dibersihkan oleh kita, ikut semuanya keluar penyakitnya. Nah, datang lagi ke rumah yang ada manakiban, kita bersihin lagi rumah itu. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang datang, termasuk wakil talqin. Makanya banyak wakil talqin tambah parah penyakitnya, tambah parah penyakitnya. Karena apa? Walaupun di rumahnya ada manakiban, tetapi dia melakukan tidak yang mana? Sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat diakhiri dengan 3 rakaat. Saat malam kan kita mah habis manakib tidur, capek. Yang nyetir kapan? Ya, sholat naik. Melakukan tidak. Terus zikirnya banyak tidak? Zikirnya bawa kita sendiri tidak. Nah, kalau kita yang mengaku wah ini zikir saya, itu malah tambah penyakit. Gimana aku? Yang kelima, seperti nafsu, 1 dikasih beban yang banyak, dikurangi makanannya. Yang ketiganya kasihin ke ahlinya. Nah, yang ketiga, perbanyak sholat. Perbanyak sholat. Wajib bagi kita 24.000 kali bertemu dengan para sahabat seumur hidup. Sudah berapa kali kita ketemu dengan apa? Saya tanya, berapa kali kita ketemu dengan apa? Tanya masing-masing. 24.000 kali seumur hidup. Itu wajib. Untuk apa? Untuk apa? Transfer ilmu dari masyarakat. Ilmu rasa. Wah, 12 tahun ilmu masuk, ilmu gohir batin dan sebagainya. Transfer apa lagi? Transfer kesabaran. Transfer apa lagi? Transfer ketabahan. Transfer kekuatan. Segala macam transfer sama para sahabat. Dan apa lagi? Menghilangkan keakuan. Kita turun keluar madrasah para sahabat. Gagal lagi, merasa bahwa diri kita itu gagal, merasa ini amalia milik kita lagi. Masuk lagi ke ruangan itu. Jangan dulu pulang. Masuk lagi. Untuk apa? Untuk menghilangkan rasa nih saya tuh. Karena godaan ujiannya ahli thariqah, ahli zikir itu adalah merasa dirinya lebih dari orang lain. Itu paling kuat. Wa khafidul himar fa innal aqabah ta'udun. Itu kata Rasulullah kepada siapa? Kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Wa khafidul himar fa innal aqabah ta'udun. Simpan sebagian, jangan dibawa semuanya karena bukit itu sangat tinggi.
Artinya apa? Kita ini naik derajat terus, naik derajat. Ini bawaan simpan, jangan dibawa semua. Simpan, jangan dibawa semua. Yang mana? Merasa ini, merasa ini, merasa ini, merasa ini. Bahkan merasa bahwa kita hina pun itu simpan, jangan dibawa. Yang sebetulnya kita benar-benar hina, bukan hanya merasa. Kalau merasa, berarti masih tinggi. Simpan semua. Karena kita itu naik terus. Naik terus, naik mana? Naik apa? Yang tadi pulang kepada Allah, kembali kepada Allah. Itu ya. Sombah ada dua, sombah sugro, sombah kubro. Sombah sugro kita berhadapan secara zahir. Sombah kubro bukan hanya zahir saja yang perlu ketemu, tetapi batin juga perlu ketemu. Ada banyak orang yang sombah sugro, tetapi dia tidak sombah kubro. Berarti dua-duanya harus berbarengan. Sombah sugro-nya dilakukan, secara zahirnya dilakukan, kita berhadapan, bertatap muka dengan pemersahabat, dan kubro-nya juga bertatap muka. Bukan berarti kita di sini sekarang bisa dikatakan kumpul di sini manakiban ini sama dengan sombah kubro, atau kita melaksanakan sholat awal waktu zikir khotaman manakiban di rumah, semua kegiatan yang kita lakukan disamakan dengan pengasahabah, itu sombah kubro. Tetapi ada yang ketinggalan. Ketika sombah subro dilakukan, sombah kubronya kan di bawah. Kemana itu pikirannya? Kemana itu perhatiannya? Kemana itu hatinya? Padahal di depan ada guru kita, ada pengusaha